Alkitab ditulis bukan hasil interview atau survei. Bapak Ibu Saudara, ketidakmampuan memahami Alkitab oleh para mukalaf di luar sana adalah para mukalaf mengira Alkitab itu sumber penulisannya dari mana? Hasil interview atau hasil survei? Kasihan ya. Sebuah kitab suci Alkitab tidak bisa ditulis dari hasil survei atau dari hasil interview. Matius ketemu Yesus misalnya, Yesus, aku mau nanya dong. Dulu engkau dilahirkan di mana? Ibumu namanya siapa? Ya. Atau Lukas ya, kan yang menulis paling rinci tentang Yesus itu dari sejak masa kehamilannya itu kan Lukas. Apakah Lukas interview sama Yesus? Tidak sama sekali. Sebuah kitab suci tidak bisa ditulis dari hasil interview atau hasil survei. Lukas ngomong gini, "Hei Theophilus, aku sudah menyelidiki dengan sangat teliti tentang kejadian-kejadian di antara kita. Apakah itu hasil survei Lukas atau dari Yesus?" Dari Yesus, tak kasih tahu. Begini ya, sebuah kitab suci itu ditulis dengan 3 cara. Ilham, ini untuk masa lampau, 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian apa yang dilihat dan diwahyukan, ya. Itu Wahyu 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 1, kemudian dikuasai roh, Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Dengan 3 cara penulisan itulah Alkitab ditulis. Yesus harus naik ke surga dulu. Catat baik-baik para mukalaf, Alkitab itu kenapa Perjanjian Baru ditulis setelah tahun 33. Yesus harus naik ke surga dulu. Jadi bukan hasil interview, Pak. Bukan hasil interview, bukan hasil survei. Yesus naik ke surga dulu, segala sesuatu termasuk narasi Alkitab. Ya, narasi Alkitab. Pada mulanya firman bersama-sama Allah itu dari Yesus itu. Bukan hasil surveinya Yohanes. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Matius pasal 17. Di situ yang ikut Yesus siapa? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tapi yang nulis Yesus dimuliakan di atas gunung siapa? Matius, Markus, Lukas. Petrus nulis sedikit di dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Ya, saksi matanya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, yang nulis malah Matius, Markus, dan Lukas. Terserah Yesus. Ya, itu yang disebut ilham, yang disebut dikuasai roh dan diwahyukan. Yang menulis tentang Ismail siapa? Musa di dalam Kejadian, mulai dari Kejadian 16, 17. Ya, Musa menulis tentang Ismail. Tapi yang menulis Ismail punya adik siapa? Paulus. Kok bisa? Terserah Yesus. Ya. Yang menulis tentang Ibrahim siapa? Musa. Tapi yang menulis bahwa Injil diberitakan kepada Ibrahim siapa? Paulus. Terserah Yesus. Ya. Alkitab adalah kitab suci, tidak bisa Alkitab ditulis dengan cara survei atau interview, dan dia harus ditulis oleh nabi dan rasul. Ayo, kitabmu siapa yang nulis? Itu aja nggak bisa jawab dari dulu. Alkitab kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat,
menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami dari Yesus Allah. Abadi, tidak akan berlalu, meskipun langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap abadi selamanya.